Ya, kita akan membahas soal yang kemarin yang di video sebelumnya diberikan. Kita bacakan dulu soalnya. Pada sebuah batang yang sangat ringan dengan panjang 140 cm, bekerja tiga gaya. Bekerja tiga gaya, F1 20 Newton, F2 10 Newton, F3 40 Newton. Dengan arah dan posisi seperti pada gambar. Tentukan besar momen gaya yang menyebabkan batang berotasi pada pusat masanya. Ya, kita akan analisis dulu gambarnya. Ya, gambarnya seperti ini kira-kira. Nah, pusat massa pada satu batang itu adalah di tengah-tengahnya ya. Berarti pusat massanya di sini. Ya. Nah, kalau di sini kita lihat jarak antara B dengan pusat, misalkan di sini titik P ya, pusat. Ya, berarti berapa di sini? Ya. Di sini kalau tadi 140, tengah-tengahnya berarti 70 ya, 70 cm. Ya. Kemudian dari A ke P ya, di sini mesti juga 70 ya. Kemudian yang terakhir dari C ke P ya di sini berapa? 70 dikurangi 40 pasti 30 ya. Ya. Dari gambar tersebut kita bisa mengetahui ya, kita bisa mulai mengerjakan dari soal ya, diketahui ada F1, F2, F3. F1-nya berapa? Di sana ada F1-nya berapa tadi? Ya. F1-nya adalah 20 Newton, F2-nya 10 Newton, dan F3-nya adalah 40 Newton. Oke. Kemudian R ya, jarak ya, karena kita ditanyakannya adalah eh, momen gaya atau torsi, maka kita harus mencari R. Nah, R di sini juga sudah ada, kita tulis di bawahnya ya. Di sini R1, ada R2, maaf, ada R2 dan juga ada R3. Nah, R1 berarti R pada F1 ya, berapa di sini? Di sini ya, R1 ini ya. R1 berarti 70 cm. Ingat kita jadikan meter menjadi 0,7. 0,7 meter ya. Kemudian R2 berarti R yang dari gaya kedua berarti ini. Ya. Tadi di sana ditulis R2 berarti maaf ya, tadi 70 dikurangi 40 berarti 30 cm atau 0,3 meter. Kemudian R yang ketiga ya, berarti R yang dari F3 yaitu di sini ditulisnya adalah 70 cm ya, 70 cm atau 0,7 meter. Nah, karena kita mau melihat momen gaya ya, torsi, kita harus melihat nanti arah putarannya kemana ya. Jadi torsi itu bernilai positif atau negatif ya. Dari mana? Dari gayanya ya. Gaya yang menyebabkan putaran searah jarum jam bernilai negatif dan gaya yang menyebabkan putaran berlawanan jarum jam bernilai positif ya. Berlawanan positif searah negatif. Nah, kita lihat F1. F1 jika pusatnya di sini ya, pusatnya di tengah sini, kemudian diputar, ditarik ke atas, kira-kira berputarnya begini ya. Nah, ini ya, mutarnya begini ya. Nah, ini adalah searah jarum jam, maka F-nya bernilai negatif. Nanti torsinya negatif. Nah, kemudian yang kedua, F2 di sini ya. Kalau pusatnya di sini, berarti muternya kan begini. Ya, muter begini.
berarti dia berlawanan jarum jam. Ketika berlawanan jarum jam, berarti dia positif. Tidak usah dikasih tanda juga boleh positif. Nah, gaya yang ketiga, F3 ini ya, F3 ke bawah, di sebelah kanan, berarti putarannya begini. Ini searah jarum jam. Jika searah jarum jam, maka gayanya bernilai negatif. Ya. Baik, kita sudah bisa mulai kerjakan. Ya, ditanyakannya adalah, lihat terus di sini, ditanya adalah torsi. Ya, karena ada beberapa torsi, di sana ya ada beberapa gaya. Jadi torsinya juga tidak hanya satu ya, juga ada beberapa. Maka torsi total itu bisa kalian tulis nanti seperti ini. Torsi total sama dengan torsi pertama ditambah torsi kedua ditambah torsi yang ketiga. Kita akan cari satu per satu. Ya. Yang pertama, ya kita lihat dulu torsi satu, ya tentunya adalah F1 dikalikan R1. Harusnya pakai sin theta ya, pakai sin theta, tapi karena sudutnya sudah 90 derajat, kita tahu bahwa sin 90 adalah 1. Jika ini dikalikan 1, maka sama saja nilainya. Jadi langsung kita masukkan F1 tadi, F1 R1 ya. F1-nya minus 20, R1-nya 0,7. Kita masukkan. Minus 20 dikali 0,7. Ya, hasilnya berapa? Ya, minus 14. Satuannya adalah Newton meter. Ini adalah torsi yang pertama. Kemudian torsi yang kedua, sama, caranya sama. Torsi yang kedua, ya, torsi kedua sama, F2 kali R2. Masukkan F2-nya berapa tadi? F2-nya adalah 10, positif ya. R-nya 0,3. Jadi hasilnya adalah 3 Newton meter. Ya. Kemudian torsi yang ketiga bisa kita juga cari. Ya. Agar dulu di sini. Ya. Torsi ketiga kita tulis di sini. Torsi ketiga sama F3 kali R3. Nah, F-nya tadi menyebabkan searah ya, berarti minus. Minus berapa? Minus 30. Nah, tadi berapa itu? Oh, minus 40. Salah. Coba lagi. Minus 40 dikali R-nya 0,7. Berapa hasilnya? Minus 28 Newton meter. Nah, berikutnya untuk menjawab soal, pertanyaannya kan torsinya, torsi totalnya. Jadi tinggal kita tulis. Tadi sudah ada persamaannya. Torsi totalnya adalah torsi 1 ditambah torsi yang kedua ditambah torsi yang ketiga. Masukkan. Yang pertama di minus 14 ditambah 3, kemudian minus 28. Hasilnya berapa ini? Hasilnya adalah minus 39 Newton meter. Nah, minus itu bukan berarti kurang ya. Ingat bahwa minus ini menunjukkan arah ya, menunjukkan arah. Jadi kalau minus 39 berarti arahnya putarannya seperti apa? Minus berarti putarannya searah jarum jam. Jadi nanti putarannya searah jarum jam. Nah, jarum jam. Ini adalah untuk soal nomor 1 ya. Soal nomor 1. Nah, ini ya. Kita lihat sekarang soal nomor 2. Ya.
Kita lihat dulu soalnya. Benda bermassa benda A dan B yang bermassa sama, yaitu 5 kilogram, dihubungkan dengan batang yang panjang ya. Jadi ilustrasinya seperti ini batang panjang, panjangnya adalah 120 cm. Kemudian di sini ada benda A dan juga benda B ya. Dihubungkan oleh batang dengan panjang 120 cm yang masanya diabaikan, diputar di tengah-tengah. Nah, di tengah-tengah lagi. Mutarnya di tengah-tengah. Berarti ditemukan jarak yang antaranya di sini ya. Di sini berarti 60, di sini juga 60. Nah, tentukan besar momen inersianya ya. Kita akan cari, kita lihat dulu diketahuinya apa saja. Diketahui massa A dengan B sama ya, massa B sama yaitu 5 kilogram. Kemudian R A itu juga sama dengan R B berapa? Ini ya, ini ya R-nya ya, yaitu 60 cm. Ingat, jadikan meter menjadi 0,6 meter ya. Kemudian ditanyakannya ya, ditanyakannya adalah I, I total ya. Jawab. I total adalah jumlah dari M kali R kuadrat. Ini bukan jumlah M dikali R kuadrat ya, tapi MR kuadrat dijumlahkan. Jadi MR kuadrat ini sendiri adalah I. Ya. Maka di sini I sama dengan I oleh benda A ditambah I oleh benda B. Nah, momen inersia ini tidak terpengaruh arah ya, tidak terpengaruh arah. Nah, kita kerjakan satu persatu. IA berapa? IA sama dengan MA kali RA dikuadratkan. MA-nya berapa tadi? 5 kali RA-nya 0,6 dikuadratkan berarti 5 kali 0,36. Berapa hasilnya? Yaitu 1,8 ya, satuannya adalah kilogram meter kuadrat. Nah, ini ya. Nah, yang perlu diperhatikan lagi karena ini sudah kita temukan ya, sudah kita temukan IA ya. MA sama dengan MB, RA dengan RB. Berarti IA juga pasti sama dengan IB. Ya, kita lihat ya, IA sama dengan IB. Kita garis dulu. Ya. Jadi I total berarti IA-nya tadi berapa? 1,8 ditambah IB. IB-nya berapa? Sama, 1,8. Totalnya adalah 3,6. Satuannya kilogram. Maaf, salah, terlalu besar. Silakan 36, 3,6 ya, 3,6 kilogram meter kuadrat. Inilah jawaban dari soal nomor 2. Tidak ditanyakan arahnya ya. Baik.